semuanya, perkenalkan nama saya Nahdana Hasanah dengan NIM 2502163. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai critical thinking tanpa teknologi. Mungkinkah di abad 21 ini? Baik, mari kita mulai presentasi kali ini. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kedua analisis masalah, ketiga strategi atau solusi, dan keempat refleksi, dan yang terakhir adalah referensi. Baik, kita lihat di sini ya. Secara teori, critical thinking ini adalah kemampuan kognitif yang tidak bergantung pada teknologi. Ini sudah jelas di berbagai literatur. Tapi, yang jadi masalah adalah kesenjangan besar antara teori dengan praktik di lapangan. Nah, banyak praktisi pendidikan yang punya persepsi keliru di sini. Mereka percaya bahwa untuk mengajarkan critical thinking, teknologi itu syarat wajib, padahal tidak seperti itu. Nah, ini dia permasalahan utamanya. Coba kita lihat. Di satu sisi, secara akademik sudah jelas bahwa berpikir kritis bisa dikembangkan tanpa teknologi. Tapi di sisi lain, banyak guru dan sekolah yang merasa tidak mampu menerapkan pembelajaran abad 21 ini karena keterbatasan fasilitas. Setelah kita memahami gap antara teori dan praktik, sekarang kita masuk ke analisis masalahnya. Masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba, teman-teman, tapi disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada miskonsepsi yang menyebar luas di kalangan praktisi pendidikan. Banyak yang menganggap bahwa pembelajaran abad 21 itu identik dengan pembelajaran digital, seolah-olah tanpa teknologi, pembelajaran abad 21 tidak bisa dilakukan. Di poin kedua, adalah karena kurangnya sosialisasi tentang esensi sebenarnya dari pembelajaran abad 21. Banyak pelatihan guru yang justru lebih fokus pada penggunaan aplikasi dan perangkat digital. Sementara itu, aspek pedagogis seperti cara melatih critical thinking justru kurang mendapat perhatian. Faktor ketiga adalah minimnya contoh praktis. Contoh metode non-teknologi untuk mengajarkan critical thinking masih jarang disebarluaskan kepada guru. Akibatnya, guru tidak bisa punya referensi nyata gitu tentang apa yang bisa mereka lakukan di kelas tanpa teknologi. Jadi, masalah utamanya bukan karena guru tidak mau berubah, melainkan karena salah paham, kurang dukungan, dan juga minim contoh yang konkret. Dan dari sinilah kesenjangan antara teori dan praktik itu semakin melebar. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, mari kita lihat dulu kondisi nyata di lapangan. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan digital dalam pendidikan. Pertama, kita lihat perbandingan akses internet. Di wilayah perkotaan, akses internet itu relatif lebih tinggi, teman-teman. Namun, ketika kita bergeser ke wilayah pedesaan, akses ini menurun secara signifikan. Artinya, tidak semua sekolah itu memulai dari titik yang sama gitu. Lalu selanjutnya, kita lihat kompetensi digital guru di Indonesia. Sebetulnya masih banyak guru yang berada pada kategori belum mahir terhadap teknologi. Padahal di sisi lain, tuntutan kurikulum itu mengharapkan guru mahir terhadap teknologi. Disinilah mulai terlihat gap antara tuntutan dan juga kenyataannya. Untuk memperkuat argumen kita, mari kita lihat landasan teori yang mendasarinya. Dalam konteks ini, ada dua teori utama yang relevan, yaitu teori kognitivisme dan teori konstruktivisme. Pertama, teori kognitivisme, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui proses mental aktif, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan juga memecahkan masalah. Semua proses ini adalah inti dari critical thinking, dan yang perlu ditekankan, proses-proses mental ini tidak memerlukan perangkat teknologi untuk bisa terjadi. Selanjutnya, teori konstruktivisme dari Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Artinya, belajar tidak selalu harus melalui layar, tapi bisa melalui diskusi, kolaborasi, dan aktivitas nyata di kelas. Nah, setelah kita memahami masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi atau strategi. Nah, strategi yang pertama adalah Socratic questioning. Metode ini itu udah ada sejak lama dan terbukti efektif, di mana guru itu melatih siswa untuk bisa berpikir dengan pertanyaan seperti mengapa, apa buktinya, bagaimana, dan lain sebagainya. Lewat bertanya, siswa ini jadi belajar
bagaimana menganalisis, dan juga merefleksi. Lalu, strategi kedua adalah pembelajaran berbasis pengalaman langsung, yang tentunya berakar dari teori konstruktivisme. Pertama, bisa melakukan eksplorasi lingkungan, di mana siswa itu diajak untuk bisa mengamati fenomena di sekitar mereka secara langsung atau secara nyata gitu. Mulai misalkan dari pertumbuhan tanaman, jenis daun, sampai bagaimana perubahan cuaca gitu. Lalu yang kedua bisa melakukan percobaan, dan yang ketiga bisa melakukan pembelajaran secara kolaboratif, di mana siswa itu diajak untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan juga membangun pemahaman bersama. Strategi yang ketiga adalah debat dan diskusi terstruktur. Ini adalah metode klasik ya tentunya, tapi sangat efektif untuk melatih critical thinking. Prosesnya dimulai dengan memilih topik yang relevan dan juga dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya isu lingkungan, kebijakan sekolah, atau permasalahan sosial. Jadi, apakah critical thinking bisa tanpa teknologi? Jawabannya ya, sangat mungkin. Metode seperti Socratic questioning, pembelajaran berbasis pengalaman, dan debat telah terbukti efektif. Yang perlu dilakukan adalah meluruskan miskonsepsi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat, dan terima kasih atas perhatiannya.